Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama Nunutri. Selamat pagi, kita sudah berada di Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Pagi ini kita awali dengan sarapan dulu ya teman-teman, biar nanti kita bisa kuat menghadapi hari ini. Karena kita akan kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Bandung dengan bis keberangkatan dari Terminal Purwantoro teman-teman. Rencananya sih berangkatnya masih jam 11. Jadi masih ada waktu, kita sarapan dulu biar nanti kuat, karena servis makan di sini udah dipastikan menjelang maghrib atau mungkin malam gitu teman-teman. Ini cukup lama ya, dan siangnya itu bakalan kerasa lapar gitu teman-teman. Nah makanya biar kuat kita sarapan dulu di warung Bu Gembrut. Lokasinya di samping pasar Purwantoro teman-teman. Yuk kita sarapan dulu, habis itu kita cus menuju terminal untuk naik bisnya. Warung Bu Gembrut ini menyajikan berbagai masakan Jawa seperti soto, pecel, bahkan penyetan. Tempatnya juga cukup enak, bersih dan sejuk, paslah buat makan. Oh ya, saya pesannya nasi pecel ekstra ayam goreng ya. Kalau nggak salah tuh harganya 16.000 deh. Mantep kan? Beres makan, kita lanjut menuju Terminal Purwantoro Kabupaten Wonogiri. Jaraknya sih nggak terlalu jauh, paling sekitar 1 kilometeran. Jadi ya saya mutusin buat jalan kaki aja. Biar apa? Biar sehat dong ya. Beberapa kali ketemu bis-bis keberangkatan siang, dan rata-rata emang berangkatnya tuh sekitar jam 10 pagi dari Terminal Purwantoro. By the way, cuaca di Purwantoro kali ini tuh cerah dan cukup panas ya. Jadi makan es krim tuh kayaknya enak gitu. Tapi kali ini nggak dulu deh. Nah ini dia Terminal Purwantoro. Wah dapatnya yang itu. Oke teman-teman, udah berada di Terminal Purwantoro, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba perjalanan dengan bis Raja Wali dari Purwantoro menuju Bandung. Di sini tuh rutasinya dari Purwantoro menuju Sukabumi ya teman-teman. Saya juga masih penasaran nih, ini akan lewat selatan atau lewat utara teman-teman. Setahu saya yang jurusan Sukabumi itu ada dua, ada yang lewat selatan, ada yang lewat utara. Dan yang lewat selatan itu startnya dari Manyaran gitu teman-teman. Nah kemarin pas cari-cari info, sempat tanya-tanya ke agen, cari agen Manyaran tuh nggak ketemu-ketemu teman-teman. Ya, cari agen Manyaran nggak ketemu, terus ketemunya tuh malah agen Cengkal teman-teman. Nah di agen Cengkal itu saya negosiasi pengen mencoba rute Manyaran sebenarnya, yang lewatnya tuh jalur selatan. Tapi infonya yang rute Manyaran Sukabumi via jalur selatan itu lagi libur hari ini, jadi saya diikutkan armada dari Purwantoro. Kayak gitu teman-teman. Ya sudah, akhirnya saya minta izin untuk naik dari Purwantoro aja sekalian. Ya saya nggak dioper-oper gitu teman-teman. Ya agak males juga ya naik bis kalau kena oper-oper gitu. Ya, tapi so far buat teman-teman yang pengen mencoba bis Raja Wali dari agen Purwantoro, nomor agennya ada di bawah sini ya teman-teman, kalian bisa cek. Oke, kita tunggu dulu bisnya karena masih ada waktu 1 jam lagi untuk berangkat dari Terminal Purwantoro. Untuk agen bis Raja Wali di Terminal Purwantoro ada di atas itu ya teman-teman. Nomornya 0821 3139 6727. Nah, kalian bisa catat tuh nomornya di situ. Nah, kalau untuk lokasi agennya ada di sini. Kebetulan mbaknya lagi pergi tadi. Kayak gitu teman-teman. Sip. Ini ada bis Handoyo Yogyakarta. Ini lagi jalan Purwantoro nih dia.
Scania cuy, Scania loh, oke. Solo Purwantoro, Tunggal Dara Putra, Mercy 1526. Oh dulunya Timbul Jaya ya namanya. Suasana Terminal Purwantoro pagi menjelang siang ini ya teman-teman. Bisnya udah pada berangkat yang angkatan pagi dan tinggal angkatan siang nih teman-teman. Kalau yang angkatan pagi itu biasanya berangkat jam 5, jam 6. Kalau yang angkatan siang itu rata-rata jam 10, jam 11 kayak gitu. Nah di depan sana udah ada laju Prima LP 265. Sebelah sini ada Rosalia Indah 3054 dan di sebelah sana ada Rosalia Indah 3124. Lalu sebelahnya ada Raja Wali, itu bis yang akan kita naiki teman-teman. Mantap. Ya, ini seperti inilah suasana di Terminal Purwantoro. Laju Prima berangkat LP 265. Rosalia Indah 3124 berangkat. Cakep tuh single class. Oke, ini dia bis Raja Wali, sudah siap. Julukannya Cobra. Piu, cus. So ini dia bis Raja Wali yang akan mengantarkan kita menuju ke Bandung pada hari ini teman-teman. Bisnya menggunakan kode RW08. Ini ada tulisannya Raja Wali. Ini ikonik banget ya teman-teman. Ditambah ada gambar burung Raja Walinya. Keren banget nih, bener-bener apa ya, ikonik gitu teman-teman. Bis ini menggunakan sasisnya kalau nggak salah sih Hino RK ya. Terus kemudian bodinya menggunakan bodi SR3 dari Karoseri Laksana. Ini cakep banget, SR3 pakai topi tapi sayangnya, tapi nggak apa-apa lah. So far bisnya udah cakep banget lah dibandingkan dengan bis-bis Raja Wali yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayak semacam ada refreshment gitu teman-teman. Ada semacam Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Jam 12 kurang seperempat, pas banget habis sholat zuhur. Kita berangkat dari Terminal Purwantoro teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat menuju Bandung.
Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini interior bis Raja Wali yang akan mengantarkan kita menuju ke kota Bandung pada hari ini ya teman-teman. Di sini menggunakan konfigurasi seat 22, totalnya itu ada sekitar 30 seat ya teman-teman. Nah, bis ini sudah dilengkapi dengan leg rest tapi model yang terpisah kayak gitu teman-teman. Ya oke sih, ini jaraknya juga cukup lega ya. Terus juga selain itu disediakan juga selimut nih teman-teman. Masing-masing kursi dapat satu selimut. Mantap sih, jadi biar nggak kedinginan gitu di perjalanan. Mantap. Ini kalau misalkan kita duduk di sini ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa alas kaki bisa ditopang di sini. Terus tinggal kita naik ke atas. Nah, ya kayak gini sih teman-teman. Saya tingginya 163 cm. Saya kurang bisa selonjoran di leg rest ini ya. Paling kalau misalkan pengen selonjoran ya udah kakinya ditaruh bawah sini aja. Nah paling gini teman-teman tuh. Ini jadi lebih enak sih kalau posisi duduknya kayak gini gitu. Nah buat kalian yang tingginya 170 ke atas kayaknya nggak bisa ini deh, nggak bisa selonjoran di sini deh teman-teman. Kayak gitu. Sip lah, so far bisnya cukup enak. Ini kursinya sudah dilengkapi dengan leg rest. Mantap. Menurut sumber Wikipedia, bis Raja Wali udah ada sejak tahun 1954 yang dulunya bernama POATG. Nama ATG ini berasal dari pemberian orang tua dari sang pendiri yaitu George Anggerjito. Dulunya hanya melayani rute-rute pendek seperti Solo Boyolali dan gak jarang juga melayani pariwisata. Nah, sekitar tahun 1956 berubah nama tuh jadi PO Salam dan perusahaan semakin berkembang hingga sangat terkenal di kalangan pekerja dan juga wisatawan. Di tahun 1959, nama Raja Wali pun resmi disematkan. Dengan ekspansi rute perjalanan sampai ke Semarang, bisa dibilang bis ini tuh akamsinya Solo Raya pada waktu itu ya. Seiring berjalannya waktu dan semakin sukses bisnisnya, akhirnya di tahun 1990 sampai 1994, ini adalah masa kejayaan PO Raja Wali, di mana saat itu banyak bis yang berhenti di jalur Bandung Raya. PO Raja Wali ini malah makin eksis dan bahkan sempat buka rute sampai Blitar. Keren banget kan? Sebenarnya sejarah PO Raja Wali ini cukup panjang dan menarik buat dibahas. Nah, buat kalian pecinta bis klasik, nama Raja Wali pasti nggak asing dan pastinya menyimpan nilai historis dan juga nostalgia. Siapa nih pelanggan setiap bis Raja Wali? Komen di bawah ya. Anyway, informasi ini saya kutip dari website Wikipedia. Jadi kalau ada salah atau kurang, mohon maaf ya. Jadi bisa dikoreksi di kolom komentar. Oke teman-teman, kita baru saja menjemput satu penumpang di daerah Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Kopdes merah putih Slogohimo. Jadi kalau nggak salah ada terminalnya di Slogohimo tuh sebelah kiri kok. Saya lupa tapi ini apa ya, terminal Slogohimo tuh. Puskesmas Slogohimo ke sana. Ini sekarang jadi pasar. Oh enggak sih, ini mah pasar sih. Pasar Slogohimo. Mana ya terminalnya? Sebelah kanan apa ya? Iya sih, kayaknya di sebelah kanan deh. Tapi ada agen-agen bisnya nih di sini. Mencar-mencar gitu agen-agen bisnya. Polsek Slogohimo. Mudi Rukun. Serba 35.000 nasi goreng Pak Wi. Toko pertanian, potong rambut, bakso janda, Masjid Ar-Rahman, Bulu Sari, Sri Mulya Motor. Nah,
ini lama-lama ya promosi ini nyebut satu-satu tokonya. Ya gitulah. Rute bis Raja Wali yang saya naiki ini adalah Purwantoro Sukabumi via jalur utara Bandung Cianjur. Kalau kita perhatikan di peta nih, jarak terdekat menuju Sukabumi emang lewat Bandung Cianjur. Kalau konteksnya rute lama dan masih eksis hingga sekarang ya. Nah, zaman dulu kan belum ada jalan tol Trans Jawa, dan emang rute ini tuh sangat strategis. Kalau sekarang kan udah ada jalan tol Trans Jawa, makanya ada bis Agramas yang rutenya Purwantoro Sukabumi tapi lewat Bogor. Dari sisi jarak emang lebih jauh sih, tapi dari segi waktu tempuh bisa jadi lebih cepat karena adanya jalan tol. Kalau sekarang sih lebih memperhatikan jangkauan penumpang ya, karena kedua jenis rute baik lewat Bandung maupun lewat Bogor itu punya sisi cepat dan juga sisi macetnya masing-masing. Hanya saja kalau jalurnya Agramas mencakup penumpang wilayah Bogor dan Sukabumi bagian utara seperti Cicurug, Parungkuda, Cigombong. Sedangkan bis Raja Wali ini mencakup penumpang wilayah Bandung dan juga Cianjur. By the way, kenapa saya bandinginnya bis Raja Wali dengan bis Agramas? Karena saya baru aja naik bis Agramas di rute Sukabumi Purwantoro. Hehehe. Ada yang belum nonton videonya? Tonton dulu deh, linknya ada di pojok kanan atas ya.
Wah, bisnya ada di situ semua. Udah lama nggak beroperasi, dongkok di situ deh. Ada Budiman sama Bandung Express di sini ternyata parkirnya. Wah, mantap. Info-info sih Bandung Express sekarang udah nggak lewat selatan ya, pindah lewat utara. Kapan nyobain lagi Bandung Express, kayaknya seru deh. Tapi kalau lewat utara ya paling gitu. Oke teman-teman, kita udah sampai di Ngadirojo. Belok nggak ya? Oh, lurus ternyata. Agen-agen biasanya kan pada di situ tuh. Ternyata nggak ada yang naik dari Ngadirojo, jadi kayaknya bablas deh. Gajah Mungkur. Keren sih Gajah Mungkur di Terminal Ngadirojo nih. Nah, itu di situ Terminal Ngadirojo. Masih ada nggak ya bisnya? Kayaknya masih ada deh. Gajah Mungkur masih operasi normal deh. Oke, teman-teman, barangkali tadi kalian udah ngeh ya. Beginilah POV duduk di kursi nomor 3. Nomor 3 itu ternyata di sebelah kiri ya, teman-teman. Satu itu sebelah kanan, 1, 2, 3. Nah, POV-nya kurang lebih seperti ini. Dan seperti yang kita lihat, kaca atasnya di blok hitam semua. Benar-benar nggak ada celah sama sekali, teman-teman. Jadi yang bisa kita intip cuman kaca bagian bawah sini aja. Jadi ya beginilah POV-nya. Tapi so far masih bisa dinikmati sih. Dan enaknya duduk di kursi nomor 3 itu, ternyata saya bisa selonjoran maksimal ya teman-teman. Itu enak, ini si leg raise-nya itu benar-benar pas gitu posisinya. Dan saya bisa selonjoran gini, jadi nggak kayak di kursi belakang-belakang tadi ya teman-teman. Enak sih posisinya ini. Terus juga selain itu di bagian depan itu disediakan meja buat naruh-naruh barang, itu naruh tempat minuman saya, jadi enak, nggak perlu repot-repot gitu teman-teman. Sip, so far beginilah POV-nya, tetap bisa dinikmati walaupun kurang maksimal. Ke sana tuh menuju stasiun Wonogiri. Jadi kita bakalan lewat
di Terminal Giri Adipura Wonogiri, atau yang biasa disebut dengan Terminal Krisak. Kayaknya udah pada berangkat di bis-bisnya tuh. Oh, ada Hiba Putra tuh. Wah, Hiba Putra ke Bandung juga tuh. Oke teman-teman, sekarang jam 1:10. Kita udah sampai di Terminal Krisak atau Terminal Giri Adipura Wonogiri teman-teman. Ada dua bis yang udah standby, bis Rajawali sama bis Hiba Putra. Dan dua-duanya sama-sama menuju Sukabumi teman-teman. Ini waktu itu kita pernah naik bis Hiba Putra. Yang biru ini dari Semin ke Bandung. Nah, jadi kalau yang biru ini kalau nggak salah unitnya tuh ada 6. 2 unit itu rute Purwantoro kali ya. Pokoknya Wonogiri Sukabumi. Terus kemudian 2 unit Semin Bandung, 2 unit lagi Bandung Cepu teman-teman. Kita kapan-kapan nyobain yang jurusan Bandung Cepu deh. Kapan-kapan ya. Itu ada Transjateng jurusan Solo. Yuk, kita santai-santai dulu di sini karena bisnya bakal diberangkatin sekitar jam 1:30 dari Terminal Krisak. Mantap. Oke, bis Hiba Putra berangkat duluan ya teman-teman. Suaranya Hino RM tuh gitu ya. Oke teman-teman, di bagian belakang sini ada toilet. Kita coba review ya, mumpung masih sepi dan lagi berhenti bisnya. Oke, kita buka. Wah, lumayan. Ini toiletnya bisa digunakan ketika bis sedang berjalan dan hanya bisa digunakan untuk buang air kecil ya teman-teman. Tuh, habis kencing disiram. Tuh, siramnya pakai ini apa namanya? Gayung. Biasanya ada tempat penampungan airnya tuh. Nah, ini tempat penampungan airnya di sini. Nanti tinggal pipis di sini, disiram tuh pakai gayungnya. Sur gitu. So far oke sih, toiletnya bersih dan cukup nyaman. Oke teman-teman, jam 1:30 lebih 3 menitan kita berangkat dari Terminal Krisak atau Terminal Giri Adipura. Hampir di Agen Selogiri. Agennya di Taman Tugu Pusaka Selogiri teman-teman. Tadi ada beberapa penumpang yang naik. Sekarang kita lanjut lagi. Selamat.
teman-teman, untuk tiketnya kurang lebih seperti ini ya. Dari Wonogiri menuju Bandung tarifnya 220.000 ya teman-teman. Ini kebetulan saya dapat kursi nomor 3 dan tiket ini sudah termasuk servis makannya teman-teman. Ini servis makannya, ini nggak tahu nih di mana servis makannya, mungkin di rumah makan Sari Rasa atau mungkin di rumah makan Bukit Indah, nanti kita akan lihat. Ya, ini tiketnya bis Raja Wali dari Wonogiri tujuan Bandung Sukabumi teman-teman. Dapat tuh pocong. Hantu. Oh, begini tapi bajunya merah. Pocong. Kita lagi di Terminal Sukoharjo. Ini kebetulan ada penumpang yang naik ya teman-teman. Jadi kita mampir masuk terminal. Jarang-jarang nih kita naik bis Wonogirian masuk terminal Sukoharjo ini. Biasanya bablas. Oke, penumpang udah naik, jadi kita bisa langsung berangkat. Menghindari macet dari Tadi pas di terminal Krisak saya beli buah pisang ya teman-teman. Ini salah satu cemilan favorit saya, buah pisang. Kalau misalkan bepergian bawa cemilan buah pisang ini berasa lebih kenyang aja teman-teman daripada snack-snack yang lain. Lumayan segini Rp2.000. Ini kita udah sampai di Simpang Sritex. Kita belok kanan menuju ke arah Sukoharjo Kota. Oke, pisangnya sudah habis. Alhamdulillah enak banget pisangnya. Nah, biasakan kalau misalkan di perjalanan itu makan cemilan itu selalu sediakan plastik untuk tempat sampah ya teman-teman. Karena tidak setiap transportasi umum itu menyediakan tempat sampah, jadi kita mesti inisiatif untuk ngumpulin sampah. Nah, diplastikin gini, nanti kalau udah ketemu tempat sampah baru kita buang. Jaga kebersihan angkutan umum ya teman-teman.
Alhamdulillah, setelah kita bernostalgia sejenak menikmati jalur pedesaan yang asri di kawasan Kabupaten Wonogiri dan juga Kabupaten Sukoharjo, akhirnya tibalah kita di kota Solo atau kota Surakarta. Bis Raja Wali masuk Terminal Tirtonadi Solo untuk menjemput penumpang yang akan menuju Bandung, Cianjur hingga Sukabumi. Perjalanan kita lanjut di video part 2 ya. Kalau udah tayang bakal saya taruh link part 2-nya di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan kita ketemu lagi di video part 2. See you, assalamualaikum, bye bye.